Bibirikulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di YouTube channel kita di Mystic Journey. Jadi ini YouTube perdana kita yang ingin menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistik yang ada di sekitar kita, apa tentang pengalaman kita, entah tentang teman kita, ya kan. Kita juga di sini mempunyai akun Instagram namanya Mystic Journey. Bisa langsung dilihat ya di kolom bawah komen ini. Langsung di sini. Oke. Itu yang punya cerita, entah apa yang punya pengalaman-pengalaman bisa langsung DM aja ke situ. Ada emailnya juga, ada kontak personnya juga. Ini kita kedatangan salah satu kru kita nih. Dia punya pengalaman tragedi tentang mistik-mistik nih yang dialami, ya kan. Coba Pak, tolong dikenalkan nih. Siapa nih namanya kru kita nih? Iya, nama saya Aris. Aris, ya. Oke. Nih Aris punya kejadian apa nih? Kayaknya punya kejadian seru nih kayak ini. Ada. Ya, jadi waktu pas kita liburan sama teman-teman, nah, jadi kita ini langsung cerita aja ya. Mungkin. Ya, jadi waktu itu saya sama teman-teman tuh mau pengen liburan gitu ya, buat refreshing. Kita itu emang agak sulit buat apa sih waktunya. Itu liburan gitu. kemana tuh kira-kira tuh liburan itu? Ini ceritanya tentang kemana nih? Ke puncak kita. Puncak, wah gila. Puncak Bogor. Itu kejadiannya sih di tahun 2005-an. 2005-an. Berapa orang tuh? Kurang lebih ada 8. 4 cewek, 4 cowok. 4 cewek, 4 cowok. Terus gimana tuh? Nah, jadi kita biasanya kan buat ngatur waktu ini susah kan. Susah banget. Ya biasa lah, udah kerja ya kan, pada sibuk. Jadi kadang ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan. Nah, benar. jadi di momen ini kita tuh bisa semua gitu kan. Kita udah survei villanya juga, ada kebetulan teman-teman juga udah ngeliat setuju gitu kan. Nah, pas semua setuju ya di hari libur itu ya kita berangkat jam 9 kalau nggak salah. 9 malam nih? Jam 9 pagi. Oh, 9 pagi. Kita berangkat dari pagi jam 9. Ya, kita prepare, kita jalan tuh. Setelah prepare kita berangkat ke sana. Jadi kita nih sebelumnya kan udah setuju ya, maksudnya villanya itu melalui foto ya, via foto. Benar, jadi benar. Sebelum survei ke langsung tempat jadi, tuh? Cuman perwakilan aja sih. Jadi ada beberapa yang belum tahu gitu kan kondisi pastinya gimana gitu kan. Jadi cuma ngelihat tampilan depannya aja sih gitu kan. Sama beberapa ini ya pas sampai di sana ya bangunannya sih emang agak kurang terawat gitu sih. Oh, emang agak angker apa emang jarang ditempatin apa gimana? Jadi ada mungkin jarang-jarang gitu ya, maksudnya yang nyewa ini jarang. Emang luas gimana tuh? Cukup lumayan luas sih. Ada sekitar kurang lebih 500 meteran kurang lebih deh itu. Kolam berenang ada kolam berenang? Kolam berenang ada. Nah, waktu itu kita sampai. Jam berapa tuh kira-kira? Siang, sekitar jam 1 lah. Masih siang, masih belum ini ya, dah. Betul. Kita sampai jam 1 atau jam 2 siang, ya sekitar jam 1 jam 2 kita sampai di villa. Jadi ada beberapa nih temen yang wah ini kok begini ya bangunannya ya, katanya gitu. Sebelumnya pas survei udah ngalamin apa emang gimana nih? Jadi ada beberapa yang nggak ngelihat gitu, nggak sempat ngelihat foto apa gitu. Jadi cuma modal kepercayaan aja kali ya? Iya, pokoknya udah percaya lu dah gitu kan. Udah akhirnya dia oke ya setuju aja, yaudah deh nggak apa-apa, mungkin apa sih ya, emang ini tempatnya gitu kan. Jadi ada yang survei ini bilang emang beberapa tempat villa itu penuh mungkin pada waktu itu kan. Mungkin pas banget lagi tanggalnya dia dapat ya kan. Udah penelapanan barengan bisa tuh tanggal segitu, villanya cuma itu doang ya kan yang ada. Betul. Udah penuh. Ya, jadi pas kita sampai di sana. Sampai jam 1 berarti tadi siang nih ya, masih sore dah. Terus pas sampai di sana jam 1 ya kita semua turun, kita masuk ke 1. Ya, kita biasa ya kalau masuk villa biasa kan pada ucapin salam kan. Iya, benar. Jadi ada beberapa teman sih emang ya itu masing-masing sih pribadi masing-masing. Kan ada yang mungkin selengean ya kan. Betul. Jadi ada beberapa yang ya biasa aja lah gitu. Mungkin dia nggak ngucap salam juga biasa aja gitu, nggak ada apa-apa kan. Ya akhirnya kita sampai, kita rapi-rapi gitu, naruh barang kan. Nah terus ada beberapa juga yang lihat sekitar gitu kan.
lihat suasana villa gitu kan, jadi kita semua berpencar. Nah jadi ini ada satu teman saya ya, dia emang sih selalu sendiri gitu, jadi orang penasaran gitu, jadi pengen lihat kesana kesini gitu maksudnya. Oh dia doang tuh yang punya apa istilahnya kejadian kayak gitu tuh. Dia kayak misalkan kayak iseng itu apa semuanya ngerasain tuh? Enggak, jadi dia posisinya pas dia sampai di sana dia tuh pengen sendiri gitu, maksudnya enggak, yang lain kan pada bareng-bareng, ada yang berdua, namanya liburan, ya kita kan Evan. Yang lain temen ada yang berempat, ada yang bertiga. Nah cuma dia doang satu orang ini ya, temen namanya si Joni. Nah pas dilihat-lihat sendiri ya biasa aja gitu, maksudnya nggak ada apa-apa gitu kan, ya kayak villa biasa gitu kan. Itu selama berapa tuh, sampai malam apa gimana tuh? Kebetulan emang pas sampai maghrib ya kita tuh keliling-keliling ya, bukan nikmatin suasana, ada yang ke belakang, ada nikmatin suasana. Nah si Joni ini dia misah sendiri kan waktu itu, emang dia nggak mau bareng, udah lu aja pada jalan duluan gitu kan. Mungkin dia emang tipikal orangnya seperti itu, apa emang pas baru datang di villa dia kayak gitu orangnya? Ini sih emang kayaknya baru di villa itu aja sih. Oh kita sebelumnya dia nggak kayak gitu tuh? Betul iya, kayaknya kita juga agak merasa kayak ada kejanggalan gitu kan. Aneh, dia kenapa sendirian gitu ya. Udahlah kita berpikir positif aja gitu. Malah apa gimana ya kan, nggak usah kita ambil pusing. Ya udah akhirnya biarin lah, dia mungkin mau selfie atau apa gitu kan misalnya. Nah jadi udah habis maghrib ini kita tuh capek gitu ya kan, habis keliling-keliling posisi kita capek, kita jadi ya ngumpul sebentar sih di ruang tamu itu, kita ngobrol sebentar gitu ya, ngobrol biasa, bercanda segala macam kan. Ya kita kayak nggak ada perasaan apa-apa gitu di situ, semua udah ngumpul. Emang niatnya kan awalnya kan having fun. Ya kita ngobrol biasa. Nah di situ emang kondisi kita tuh badan capek gitu kan semua. Iya, perjalanan tuh. Tadi emang sih niatnya kita kan 2 hari rencana. 2 hari deh. Hari apa tuh kalau boleh tahu tuh? Ya kan bisa kan mistik kan malam Jumat nih kan. Yang serem-serem nih. Tapi ini sih waktu itu kondisinya Sabtu Minggu sih. Weekend. Nah di weekend ini kebetulan lagi pas bisa semua gitu. Waktunya nggak ada yang bentrok gitu kan. Lagi bisa semua, ya akhirnya kita putusin buat ya kapan lagi kan gitu, kita kumpul gitu kan. Nah pas udah sekitar jam 9 kita tuh udah di kamar masing-masing. Jadi yang perempuan di kamar perempuan, jadi perempuan 4 itu di kamar perempuan. Jadi posisinya ya jadi kan kayak lorong begini nih. Jadi yang perempuan ini di kamar yang pertama. Yang para cowok-cowok ini di berarti kamar gede nih, kamar gede. Dua kamar ini gede tuh kan. Nah, jadi tidur masing-masing kan. Itu yang perempuan ini semua udah pada lelap tidur, pada nyenyak kan. Itu sekitar jam 10-an kalau nggak salah, jam 10-an. Ada kejadian apa tuh? Nah jadi di kamar cowok nih kita gitu kan, saya teman-teman tuh ya, pertama ya awalnya kita ya biasa belum bisa tidur sih itu. Namanya kita cerita senang-senang ya kan. Betul ya, kita cerita-cerita apa lewatin. Kita curhat tentang kerjaan apa segala macam, kita cerita itu di situ. Ya, 2 teman ini udah mulai ngantuk kan, jadi tinggal saya si Joni ini. Ya, akhirnya udah gue tidur duluan ya. Jadi teman yang 2 ini. Yang 2 ini tidur duluan nih. Lu udah lanjut aja deh. Ya udah lu tidur aja gitu. Berarti tinggal lu doang nih sama si Joni doang nih. Nah betul, jadi gue sama si Joni. Si Joni sih pas gue ngobrol ini biasa aja sih, dia dari apa sih mukanya gitu biasa aja gitu, nggak ada kayak orang sakit gitu gimana kan. Biasanya kan kalau orang-orang itu kan entah meriang gitu kan. Betul. Nggak ada keanehan sama sekali sih pas gue ngobrol sama dia itu. Nah udah sekitar 11:30-an, gue udah nggak kuat gitu. Jadi ya gue ngantuk banget gitu, ngantuk berat. Nah, terus ya gue bilang kan sama si Joni, Jon, aduh gue ngantuk banget nih, gimana ya? Lu sendirian nggak apa-apa, udah lu tidur aja duluan. Oh dia bilang begitu. Berani kali begitu ya kan, atau berani apa tensin nih kan. Udah kita bener nih nggak temenin, udah nggak apa-apa lu apa nggak tahu gua apa ya. Akhirnya dia kan gue tidur tuh, gue udah ngantuk banget kan, lagi badan capek kan. Terus baru datang teman-teman yang lain udah tidur semua, cewek-cewek tidur, temen cowok gue ini teman-teman yang di kamar cowok ini yang 2 ini udah tidur ya, akhirnya gue nih tidur. Jadi tinggal cuma si Joni aja tuh. Betul. Posisi dia main HP apa gimana nih? Dia lagi main HP sih, handphone, lagi sibuk sendiri lah gitu kan. Ya udah akhirnya pas gue udah ngantuk, gue tidur duluan. Si Joni juga udah nggak apa-apa kata dia. Udah akhirnya pas dia sendirian ini
ada yang aneh gitu. Maksudnya dia dengar hal-hal aneh gitu. Dia dengar ada suara kayak langkah kaki gitu. Cuman langkah kakinya ini cepet kayak orang lari gitu. Oh, langkah kaki biar apa nih? Apa entah anak-anak apa? Nah, itu belum tahu sih, dia belum ngira itu langkah kaki orang dewasa apa anak-anak, dia belum tahu. Nah, selang beberapa menit dia ngeluarin suara kayak bercandaan anak-anak gitu, lagi pada main gitu kan. Suara apa nih, kayak misalkan kayak ngajak main ketawa apa kan, misalkan cuma ada ketawa-ketawa doang gitu. Jadi ya kan? dia dengerin pas suara anak-anak itu, ayo main, ayo ke sini. Ikut gue, kejar gue ya, ada gitu kan, dibilang gitu. Jadi sambil ketawa-tawa sambil ya kayak anak-anak bercanda main kejar-kejaran. Posisi di lorong yang tadi nih. Tuh, posisi persis di depan pintu kamar. Iya. Nah, si Joni ini ngelihat kok. Suara apa ya itu? Dia sambil ya masih mainin handphone kan waktu itu. Dia halu udah kali capek iya, kan. Dia pikir positif aja. Mungkin apalah kata dia. Apa dari sebelah ada yang setel video dari kamar perempuan apa gimana gitu. Takutnya bisa namanya temen iseng. Betul, dia jadinya ya anggap positif aja gitu. Yang kedua, selang setengah jam itu sekitar jam 12:30-an waktu itu dia dengar lagi tuh suara anak-anak lari-larian. Oh, belum ditemuin uji, baru suara doang tuh. Baru suara, cuma lebih banyak dari yang sebelumnya gitu. Oh, suara anak-anak kecilnya lagi main gitu. Iya, gimana bercanda kayak tadi, cuman suaranya lebih banyak. Oh, berarti nggak cuma satu orang doang dong tuh? Nggak cuma satu orang, banyak kayak anak-anak banyak gitu. Lagi pada main-main di situ kan. Ya, ya terus kok sampai 2 kali gitu ya kata si Joni, dia bingung kan, aneh banget gitu. Nah, kita dia penasaran nih, kita dibuka dia sendirian itu dia sendirian gitu. Joni. Jadi dia saking penasarannya dia mau lihat dia keluar. Lihat bisik banget sih kata dia gitu, udah tengah malam gini ya gitu. Dia belum berpikir kalau itu apa sih ya, hal-hal yang gitu dah, maksudnya hal-hal yang serem apa gimana gitu. Cuma dia penasaran aja mau dilihat apa mungkin anaknya penjaga villa atau gimana gitu. Mungkin posisi villanya sama tetangganya gimana nih? Posisi emang nggak begitu jauh ya. Jadi cuma kepisah jalan aja sih. Jalan jadi. Makanya dia berani mungkin ya kan, mungkin halu nih. Iya, kan? Jadi dia nganggapnya biasa aja gitu, nggak ada hal-hal yang aneh lah. Makanya dia berani kan tuh dia keluar. Pas dia keluar ya nggak ada apa-apa, dia kaget banget itu. Kok nggak ada apa-apa? Penjaga villanya nggak ada juga? Penjaga villa nggak ada. Dia nengok ke kanan kiri, akhirnya dia saking penasarannya lagi dia cek tuh di sepanjang lorong itu dia jalan, dia cek kan. Terus dia jalan lagi ke toilet, nggak ada siapapun di situ. Di situ apa sih, anak-anak itu ramai suaranya kan. Nah pas dibilang mungkin perasaan gue aja kali gitu, maksudnya gue dengar suara itu, yang lainnya pada tidur aja kan, maksudnya teman-temannya gitu. Dia nggak cepet bangunin tuh? Enggak, dia masih berpikir buat halu kali gue apa gimana gitu, buat dia masih berpikir buat positif gitu kan, positive thinking. Ya akhirnya dia mau masuk lagi ke kamar. Sebelum dia pas mau nutup pintu, dia dengar ada suara cowok sama cewek kayak lagi ngobrol gitu. Oh, berarti beda lagi dong nih wujudnya. Lain lagi nih, kalau ini suara orang dewasa ada di sini. Oh, tadi anak kecil lagi pada main nih kan di lorong. Iya, kalau yang pas dia mau masuk ke kamar, dia pas masuk kamar nih, cuman dia belum nggak nengok gitu ke belakang kan. Dia dengar gitu, sebelum dia sampai masuk ke kamar ini, dia dengar ada suara bincang antara cowok dan cewek ini. Posisi ini sama kayak di lorong lagi apa di ruang tamu? Betul, di lorong juga. Tempat yang anak kecil itu? Iya, betul. Cuman dia belum sempat nengok ke belakang sih, apa sih gitu yang ngobrol itu. Dia cuma juga kali ya. Apa ini siapa lagi ya gitu. Apa ada orang lagi selain gue gitu kan, kata dia kan. Dia kira penasaran, aneh gitu, ada suara apa nih? Apa penjaga villa sama istrinya? Iya. Nah, kita jadi coba beraniin diri gitu kan buat nengok pas nengok belakang. Nah, dan pelan-pelan dia beraniin diri nih, pas dia nengok ke belakang, dia ngelihat ada pasangan gitu ya, maksudnya kayak pasangan habis merit gitu, megang bunga, terus bajunya panjang, jadi kayak benar-benar kayak akad nikah, resepsi gitu. Jadi posisinya dia berdua aja, mau masuk lagi ke kamar. Sebelum dia pas mau nutup pintu, dia dengar ada
suara cowok sama cewek kayak lagi ngobrol gitu. Oh berarti beda lagi dong nih wujudnya. Lain lagi, jadi kalau ini suara orang dewasa di sini. Oh tadi anak kecil lagi pada main nih kan di lorong. Jadi kalau yang pas dia mau masuk ke kamar, dia pas masuk kamar nih, cuman dia belum nggak nengok gitu ke belakang kan. Dia dengar gitu sebelum dia sampai masuk ke kamar ini, dia dengar ada suara bincang antara cowok dan cewek ini. Posisi ini sama kayak di lorong lagi apa di ruang tamu? Betul, di lorong juga. Tempat yang anak kecil itu? Iya betul, cuman dia belum sempat nengok ke belakang sih, apa sih gitu ngobrol itu. Dia cuman juga kali ya. Apa ini siapa lagi ya gitu, apa ada orang lagi selain gue gitu kan. Dia tuh penasaran gitu, sama penjaga villa sama istrinya. Iya. Nah, kita jadi coba beraniin diri gitu kan, nengok. Pas dia nengok ke belakang, dia ngelihat ada pasangan gitu ya, maksudnya kayak pasangan habis merit gitu, megang bunga, terus bajunya panjang, jadi kayak bener-bener kayak akad nikah, resepsi gitu. Jadi posisinya dia berdua aja, jadi kayak habis akad nikah gitu, posisinya kayak pengantin lah. Oh pengantin. Cuma di sini dia baju merah, itu bajunya panjang, baju perempuan gitu. Baju gaunnya gitu, pengantin itu. Pas lihat siapa nih dia? Oh dia benar-benar ngeliat wujudnya apa? Dia posisi dia diem, badan diem, dia nengok begitu tuh ke belakang, dia ngelihat. Cuman posisinya pas dia nengok begini udah ngebelakangin, dia nggak ngeliat mukanya, jadi posisinya. Di posisi udah ngebelakangin dia gitu. Cuma dia ngelihat itu, dia lagi jalan ke sana. Nengok. Itu anak kecil tuh nggak ada tuh, cuman dua itu doang. Pas posisi dia ngeliat pengantin ini, anak kecil udah nggak ada. Nggak ada Anak kecil, soal anak kecil udah nggak ada sama sekali. Berarti tinggal pengantin jalan nih kan. Berarti posisinya dia kan cuma ngeliat bahunya doang kali mungkin ya. Apa dia ngeliat sih rambutnya itu panjang, belai agak keriting itu, ada hampir sepaha kurang lebih panjang rambutnya, yang cewek megang bunga gitu, terus cowoknya juga pakai baju merah kan. Jadi sepasang pengantin ini berbaju merah gitu. Dia kaget, dia bingung. Nah di situ dia merasa aneh kan. Nah di situ dia udah mulai parno lah. Udah nggak positif lagi pasti dong ya kan, udah lihat wujud ya kan. Di situ dia kabur, langsung dibangunin semua tiga-tiganya masuk gua waktu itu. Bangun. Oh, semua dioyak-oyak sama dia tuh, semua pada bangun. Saking panik ya kan. Ini nggak mungkin kalau orang, kata dia. Masa orang malam-malam jam 1 jam 2 ya kan. Pakai baju ini merinding gua tuh. Pakai baju pengantin. Iya kan. Bunga lagi. Bunganya tuh udah kayak layu-layu gitu bunga. Ya posisi sekarang villa kan kalian semua nyewa ya kan. Ya kan, terus apa namanya, ada pertama suara anak kecil. Mungkin oke deh dia nggak ngeliat wujud ya kan. Betul. Nggak lama kemudian pengantin ya kan. Pengantin itu dia pas kabur karena dia ngeliat wujud mungkin ya kan. Udah nggak mungkin orang nih ya kan. Betul. Nah di situ dia apa sih, udah benar-benar janggal gitu kan. Dia udah berpikir kalau ini bukan orang. Dia gitu, makanya dia kabur kan. Langsung kabur sampai teman yang pada tidur ini bangunin. Iya, dibangunin, bangun. Nah, akhirnya diceritain sama dia. Sama dia dengan suara anak kecil, mungkin kata dia mungkin biasa gitu kan. Diceritain semuanya tuh, pertama dari anak kecil, terus sampai 2 kali anak kecil juga. Nah, pas yang ketiga, pas dia mau masuk ke kamar ini, dia ngeliat pengantin baju merah ini, ya udah, dia udah nyangka itu udah bukan orang gitu, maksudnya. Udah nggak, sebelumnya pas survei ini si penjaga itu nggak ngomong tuh kalau ada apa gitu ya kan, entah namanya mungkin takut nggak jadi kalinya itu kalau diceritain pengalaman mistis-mistisnya ya kan. Jadi ya ibarat kata yang bagus-bagusnya. Terus pas dibangunin ini kan pada nggak percaya nih ya kan. Terus gimana tuh? Dia ceritain. Nah sempat yang 3 ini juga nggak percaya juga, termasuk gue juga nggak percaya. Lu ngeliat ke depan nih langsung nih nyamperin tuh yang dilihat. Jadi ya udah gini aja dah, kalau lu pada nggak percaya lu ikut gua, kata dia. Nah kita sejauh ini ngajakin, banding nggak lu, kata dia. Lah ayo, katanya. Kita bertiga ya, kita berempat nih, kita kan. Lihat gimana dia, lihat itu pengantin kan sama anak-anak tadi yang diceritain. Nah, kita lihat nggak ada apa-apa gitu. Itu sampai ke dapur gitu. Dapur kan udah luas, termasuk luas nih ya villanya berarti luas, kan. Kita kelilingin gitu kan. Posisinya lampu dimatiin lagi kayak kamar mandi gitu kan, terus dapur.
soalnya kondisinya lagi habis ngeliat gitu kan, kita ngeliatin gelap-gelap gimana Iya gitu kan. kan. Jadi ada temen yang dua ini ya agak sempet parno juga, tapi kalau gue enggak, gue bisa Oh, lu enggak, biasa aja ya, positif cuman lah, ya ya gue kan. masih mungkin perasaan dia gimana gitu kan. Ya akhirnya udah deh gini aja, gue temenin lu dah, gue nggak tidur dah gitu. Akhirnya gue sendiri. Yang 2 itu kan lu udah muter-muter nih, set ya kan. Nah, yang 4 masih posisi 4 dong. Lu balik ke kamar lagi nih berarti nih. Di kamar lagi, ini anak cewek kasih tahu nggak? Tapi nggak enak juga sih, pada capek kata dia gitu. Udah biarin aja dah. Lu nggak dengar tuh anak cewek lu itu entah dia benar-benar tidur apa ada suara orang ngobrol. Anak cewek itu benar-benar tidur tuh teman lu itu Bener-bener yang cewek. lelap, tapi satu teman gue inisiatif, nggak boleh beginilah, kita kan di sini datang rame-rame, jadi juga harus pada tahu dong kata dia. Ya udah akhirnya kita bangunin tuh cewek-cewek, ada apaan sih kan gitu. Bener pas lu buka nggak dikunci tuh pintu. Ya kita ketok dulu, ada satu temen yang bangun tuh cewek kan. Bangun, ada apa sih ganggu gitu, gue ngantuk banget nih, capek kata dia gitu. Sebentaran ini penting gitu kan, kita ceritain kan dari kejadian-kejadian yang awal, dia ngeliat anak kecil, terus pengantin. Nah di situ pada kaget, masa sih gitu kan. Udah kita ngumpulin semua di ruang kamar kita, masih di kamar cowok, jadi pada ngumpul semua dong. Tapi si Joni itu emang bener bisa ngeliat apa emang gimana sih dia? Dia sebelum sih belum pernah. Belum pernah. Baru kali ini doang dia ngelihat hal-hal kayak begitu. Makanya kita juga awalnya sempet kagak percaya. Lu apaan sih kan? Oh, lu juga sempet nggak percaya nih? Sempet nggak percaya juga, apaan sih? Lu halu aja lu katanya. Gitu. Gak ada apa-apaan juga, kita juga tadi. Lalu ini lu bener-bener nggak percaya apa lu emang cuma nenangin keadaan ya kan? Soalnya kan ini kan emang dia sebenarnya sih ya kita percaya nggak percaya sih ya kan? Iya. Soalnya kan emang itu makhluk kan kita beda alam ya kan, emang ada kalau juga. di dalam hati gue sih gue percaya sih, masih gue buat pembawaan suasana aja biar temen nggak pada parno sih posisi gitu. Nah terus nih kembali lagi baik lagi nih yang cewek ini kan Ya, ketok-ketok nih kita kan? ngumpul semua tuh di 8-8 itu bangun tuh. semua udah gini. Jadi ada satu teman bilangin, dia bilang udah kita jam pada tidur semua, kita ngumpul aja, pengen tahu dia nongol lagi nggak gitu kan. Yang dibilang Joni nih, jadi dia ngeliat pengantin merah lah apa gitu segala macam. Jadi satu itu dia yang dibilang si Joni ini halu, dia bilang gitu, makanya dia nggak percaya gitu kalau Joni ngeliat gituan. Udah dia yang bilang, jadi semuanya ya kita sepakat semuanya pada nggak tidur gitu. Di mana nih? Di ruang tamu apa di satu kamar tuh? Di satu kamar cowok. Kamar cowok semua tuh berapa tuh berarti tuh? Cewek kosong udah. Jadi pada ngumpul di kamar cowok semua. Kita coba ngobrol-ngobrol biasa sambil nunggu ini kan. Dia nongol lagi nggak gitu kan? Entah suara, entah apa. Betul. Apa pengantin ini lewat lagi atau enggak kan? Jadi kita ngobrol-ngobrol di situ. Nggak berasa pas ngobrol udah waktu subuh nih. Nah dia nggak nongol juga. Jadi memang kayak kesannya kayak si Joni ini halu, tapi yang lain tuh pada nggak ngeliat itu. Iya, pas kita lagi bareng begini udah pas subuh kita lihat itu si Joni ini pucat banget mukanya, nggak biasa. Beda dah nih, kayak kan, orang beda. sakit gitu kan. Dia awalnya kan tadinya mau sendiri keliling-keliling kemana-mana, masih segar gitu kan, masih fit banget. Tapi pas udah mendekat subuh dia kayak orang sakit gitu, pucat gitu ya. Lu kenapa sih? Gitu? Lu sakit katanya. Tadi lu kan biasa-biasa aja, yang lain kan pada bilang gitu. Nggak tahu nih gue tiba-tiba langsung begini kata dia gitu. Mungkin apa efek gue bisa lihat yang tadi kali kata dia gitu. Odo itu masih percaya kan, sedangkan teman-teman yang lain pada percaya apa gimana tuh? Ya kayaknya sih ada yang percaya ada yang enggak gitu. Buat menangis si Joni juga sih. Betul, kan. Iya biar dia nggak terlalu terhanyut apa sih bahwa takutannya. Benar-benar Jadi nggak dia takut banget kan. Ya udah kayak kita sampai pagi tuh nggak ada apa-apa. Sampai pagi tuh. Posisi malam minggu. Jadi ya kesannya jadi ada beberapa temen yang kayak dia tuh mungkin halu kali, udahlah biasa aja lah gitu. Nggak usah kita bikin pusing gitu kan, bikin serius lah ya kan. Tapi di pihak anak-anak cewek ini pada penasaran gitu, bener nggak sih si Joni ketemu itu kata dia gitu ya. Nah kita ada bapak si penjaga villa ini. Penjaga villa datang nih subuh apa gimana? Apa pas pagi? Itu pagi sekitar jam 7 kita udah setelah habis sarapan nih. Habis sarapan. Nah kebetulan si bapak penjaga villa ini datang tuh. Nah jadi dari anak-anak cewek ini punya inisiatif buat nanya gitu kan, dia pada penasaran gitu ya dari anak-anak cewek aja sih. Orang cewek-cewek yang cowok udah amat ya kan. Udah amat melihat apa kayak gitu, masih biasa aja kita namanya lagi refreshing masa lu jadi gituan ya kan. Jadi bad mood kan, jadi gimana gitu pembawaannya nggak enak gitu kan. Kita di sini buat senang ya kan, udah lama nggak ketemu ya kan, teman-teman lama. Kapan lagi gitu kan posisinya.
ini pakai ada gangguan kayak gitu. Jadi cowok membawanya pada cuek-cuek aja gitu. Iya, Kalau yang cewek ini kan penasaran. Kedua ya mungkin kok dia sampai segitunya gitu, sampai kayak orang sakit, sampai pas pagi pun itu kita habis sarapan dia masih pucat mukanya. Nggak tidur tuh. Kagak. Jadi kalau cewek ini benar-benar perhatian banget gitu, maksudnya wah lu sakit kali. Kalau yang cowok-cowok dia paling masuk angin biasa. Kalau yang cowok-cowok anggap kayak gitu kan. Kalau yang cewek-cewek kayaknya perhatian banget gitu ke dia, maksudnya bingung gitu kok dia tadi sehat banget kenapa jadi pucat banget gini. Tadi kan kita niatnya mau 2 hari, maksudnya ya 2 hari 2 malam di situ ya akhirnya. Nah tadi kan pas sarapan ketemu sama penjaga villa. Betul. Nanya nih cewek nih nanya nih. Kan. Nanya gimana nih? Nanya Pak, teman saya semalam ini cewek-cewek aja, cowok nggak pada ngikut, jadi cewek doang 4 ini nyamperin apa sih? Nyamperin bawa penjaga villanya itu. Penjaga villanya cuma cewek-cewek aja ya, termasuk gua. Kalau di cowok kagak, jadi gua cuma nongkrong sama cowok-cowok pada main handphone apa segala macam, ada sekeliling. Betul. Nah yang ceweknya ini pada penasaran dia, akhirnya dia nanya kan ke penjaga villa, Pak teman saya semalam dapat kejadian aneh Pak gitu. Kejadian apa Neng katanya gitu kan. Ya pertama dia katanya dengar suara anak-anak katanya lagi pada main, cuma rame gitu ya, anak-anak lagi rame main-main gitu lah, ada di lorong depan kamar nih posisi kita gitu. Yang bener Neng, iya. Itu sampai 2 kali Pak kejadiannya gitu. Pas sekali selang beberapa menit gitu ada suara anak lagi. Nah terus yang terakhir ini pas teman saya ini mau masuk kamar, dia ngeliat kayak pengantin Pak gitu, pengantin cuman baju merah gitu, rambutnya terurai gitu panjang sampai sepaha. Diceritain yang semalam dan dia lihat lah, diceritain lagi. Dia cuma nggak ngeluarin suara, cuma kayak lagi ngobrol biasa sama pasangannya kan. Dia nggak ngeluarin suara atau gimana, cuma suara jalan itu doang. Teman aneh aja gitu, masa di villa ini ada pengantin gitu, itu apa ya Pak? Sebelumnya apa emang udah ada sebelumnya nyewa ini emang ngeliat itu juga sama? Betul, apa beda? Sebelum kita yang nyewa ini udah pernah ngalamin hal yang kayak ini juga gitu kan? Apa emang ada dulu sejarahnya, entah ada orang baru nikah pengen honeymoon ya kan ke puncak kayak gitu kan? Nah akhirnya saya kira penjaga villa bilang kan, terus bilang, oh dulu pernah sih, saya lupa di tahun berapa gitu, dia emang ada sama posisinya anak-anak muda gitu kan, anak muda, dia cuma yang dilihatin cuma pengantinnya aja. Oh anak kecilnya itu nggak ada nih? Anak kecilnya nggak ada. Nggak dikasih lihat. Betul. Nah, makanya saya kaget yang pas bilang anak kecil itu, dia sempat kaget juga. Penjaga villanya sempat kaget. Nah kalau yang pengantin pakai baju merah ini dia tahu. Udah emang sebelumnya udah terjadi. Nah di sini dia jelasin kenapa itu dia nongolin kan. Ya sedangkan kita nggak punya, kita ini bukan indigo lah, nggak punya tindak kena segala macam. Kita juga ya kan, datang sana cuma senang-senang. Betul, kita nggak ada hal-hal yang gimana gitu kan di sana, baik-baik aja gitu. Kita cuma pengen liburan, refreshing segala macam. Kita nggak ngelakuin hal-hal yang dilarang gitu kan. Iya benar-benar. Dari peraturan villa itu. Di situ dibilangin sama jaga villa ini, dia bilang kalau yang dulu Neng, yang ini kan dulu sama nih kayak Neng juga nih, pada maksudnya anak-anak ABG remaja gitulah gitu kan, pada liburan. Dulu pernah dia dilihatin juga, didatengin juga tuh sama, cuman kalau dia hampir ngeliat mukanya Neng katanya gitu. Dari depan ya lebih ini lagi ya, masih untung lah temen Neng ini ngeliatnya cuma dari belakang gitu. Di waktu itu pas ditelusurin ternyata ada temen yang ngeliat penampakan pengantin itu pas masuk villa ini, dia nggak ngucapin salam. Salam? Iya, jadi pada ngucapin salam Pak. Nah di situ kan dia pada saling tatapan nih cewek-cewek nih. Sambil nanya, lu salam nggak? Lu salam, lu salam. Salam tapi dalam hati gitu. Nah kita coba dah yang cowok ini kan yang si Joni ini nih, apakah coba yang lain nih ya, apa si Joni juga tanyain juga tuh, apa mungkin dia nggak salam apa gimana kan.
kan kadang kita kalau nggak salam kadang kita nggak ucapin ya, kadang di Ah, dalam di dalam hati hati kan doang, ya kan. untuk pas kita masuk assalamualaikum cuma dalam hati kita aja Ah, gitu, tapi namanya. seenggaknya kita ngucapin kan. Namanya kita bertamu ya kan ke rumah Betul, orang. iya kan kadang-kadang ada yang main selodong boya masuk Iya. masuk aja namanya udah udah Aku nggak pernah ngalamin nih ya Iya. kan. Ah bodo amat nggak percaya gituan ya udah kan. ke bawah suasana villa kan gimana, wah udah ngeliat kolam renang segala macem kan. Iya udah lupa dah sama gitu-gituan Betul. ya kan. Kita juga sampai nggak sempet berenang atau gimana, jadi Fokusnya ke Joni aja nih, betul, kan? kita juga nggak nikmatin suasana keliling-keliling gitu sekitar villa gitu kan, kita mau selfie jadi enggak, jadi fokus ke Joni aja waktu itu kan. Waduh, ya udah akhirnya cewek-cewek pada nanya nih, kita nemuin kita semua kan waktu itu. Yang penting, Diikutin sama penjaga villanya nggak? jaga villanya dia langsung balik lagi. Langsung balik aja. Iya, makasih banyak Cuma Pak, ngasih tahu infonya. aja kalau emang ada yang lihat itu berarti ada yang ngucapin salam gitu. Nah, itu yang kejadian pernah dialamin sebelumnya seperti itu. Jadi akibat dia enggak ngucapin salam pas masuk ke villa gitu. tersebut. Nah, terus pas dia ketemu cowok pada ruang tamu kan. Pada sibuk sendiri, ada kita segala macem kan. Nah, udah akhirnya ditanya. Tadi gue udah ngobrol. Jadi temen gue ini yang nanya villa ini Rina namanya. Dia akhirnya nge-share, bilang ke kita kan, kita lagi pada ngumpul, dia bilang tadi gue habis ngobrol sama penjaga villa, gue bisa penasaran ya si Joni ngapa jadi begini gitu kan posisinya. Dia pas kita lagi ngobrol, Joni lagi keledongan selimutan aja begitu kayak orang meriang. Yang lain posisinya gimana? Biasa aja nggak ngerasa dingin aja, gitu. Iya, jadi cuma dia aja satu orang yang ketakutan, tak meriang. Gitu. Iya, kita. Terus? Jadi kalau cowok-cowok sih nganggap dia mungkin meriang, kecapean gitu. Cuman kalau yang cewek-cewek ini mungkin karena udah tahu diceritain sama bapak-bapak itu mungkin ya kan. Pucetnya itu parah gitu, maksudnya kayak wah benar-benar pucet banget ya, sampai bibirnya juga agak biru-biruan. Nah, kita di sini yang si teman Rina kan akhirnya dibilangin, tadi gue udah ngobrol menjaga villa, dia bilang dulu pernah kayak kejadian begini, kata dia pernah ada yang ditemuin sama pengantin merah ini, kata dia gitu. Nah, terus kenapa emang? Nah, akhirnya gue tanya kan kenapa dia bisa ngeliat penampakan si pengantin merah ini kan. Nah, terus Rina ngomong dan nih kan. Iya, terus kenapa Rin, katanya gitu kan, teman-teman pada penasaran, itu masuk gue juga penasaran kenapa emang. Jadi yang ngelihat si pengantin merah ini, dia tuh nggak ngucapin salam. Nah, dia nge-share tuh kan, laki, wah, lu yang benerin katanya. Beneran, nah itu penjaga villanya langsung yang ngasih tahu. Nah, lu sendiri lu ngucapin nggak? Gue ngucapin, lu. Nah, terus nanya gue juga ngucapin. Nah, si Joni ini nih. Joni masih diem aja tuh, masih begitu lagi. Cuma dia nggak bisa lagi begini aja, lagi keledongan gitu. Ini gimana ya, lagi have fun, teman sakit kan jadi kepikiran. Iya, kita juga mau have fun juga jadi nggak enak kan, kayak aduh teman sakit pas kita seneng gitu kan, nggak enak ya. Ya akhirnya terus kita tanya ke Joni nih, berarti nih kan, tanya Jon, lu gimana pas masuk sini, lu ngucap salam enggak? Gue nggak ngucap salam. Nah di situ akhirnya ketahuan penyebabnya gitu. Ya dia sambil ambil apa sih, keledongan selimutan gitu, dia bilang gue juga biasanya ke villa-villa sebelumnya di sini gue nggak ngucap salam, gue juga biasa-biasa aja, tapi kan ini beda rumah, beda pemiliknya. Betul, beda John. Tapi ya seenggaknya ya apa susahnya kita ngucapin salam ya, kata gitu kan, kayak kita mau bertamu aja ke rumah orang gimana sih gitu kan. Tapi dia tuh dari malam sampai pagi nggak kesurupan tuh istilahnya, cuma menggigil aja. Cuman menggigil aja gitu, jadi kayak orang ketempelan atau gimana, jadi kayak mungkin apa energi dari makhluk halus itu yang dia lihat gitu. Jadi ke badan dia jadi sakit gitu gimana, cuma nggak sempat dimasukin sih, enggak sempat ya. Cuman efeknya itu dia jadi kayak orang meriang gitu. Oke, berarti kan udah tahu nih kan si Joni yang nggak ucapin salam, berarti ini kalian semua bawa si Joni ke penjaga villa. Ya akhirnya kita rembuk-rembuk, kita musyawarah, udah akhirnya kita nggak ngelanjutin, kita nginep lagi gitu di malam yang kedua. Jadi kita mutusin buat pulang aja gitu. Posisi menggigil nih, nggak ke penjaga villa dulu apa gimana? Nah jadi ya kita dari situ langsung kita ke dokter gitu. Dokter langsung? Ya, kita ke klinik buat ngecek gitu. Dia kenapa? Dia kecapean. Kita dari pulang dari villa itu kita langsung cek ke klinik langsung gitu. Soalnya
dia udah benar-benar nggak tahan gitu kan sama kondisi badannya gitu. Udah makin menggigil, kita pegang juga dingin banget badannya kan. Akhirnya kita penasaran ya udah kita mampir aja ke klinik deh. Pas pulang udah akhirnya kita nggak ngelanjutin Pak, kita nggak jadi 2 hari tapi tetap bayar kita full gitu, cuman kita nggak ngelanjutin di malam kedua. Oh ya udah Neng, nggak apa-apa gitu, kita juga nggak enak juga Pak, kita ada yang sakit gitu kan. Ya udah akhirnya kita mutusin ya pulang tuh hari pagi itu tuh langsung tuh kita pulang di hari Minggu gitu, Minggu siang gitu. Ya udah akhirnya kita pulang, kita cek, akhirnya pulang kita cek dulu ke klinik gitu, karena makin parah ya kondisi si Joni. Itu berarti posisi udah kemas-kemas barang ya kan, udah di jalan barang, di luar villa iya, ke klinik. Udah packing berarti itu penjaga villa itu nggak ngasih jangan apa gimana gitu ngeluar sempet. Jadi dia sempat manggil si Rina ya waktu itu sebelum kita berangkat pulang, bilang Rina nah si penjaga villa ini bilang makanya Neng katanya gitu, kalau kemana-mana itu biasain ucapin salam gitu biar kita nggak diganggu atau gimana, kayak kita istilahnya bertamu aja ke rumah orang gimana gitu kan. Jadi ada permisinya istilah kata gitu. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak, nanti saya bilangin teman saya deh gitu. Mohon maaf Pak, ini kita nggak bisa lanjutin lagi soalnya teman saya juga kondisinya semakin parah gitu kan. Sampai perlu ke klinik dah nih kan. Betul. Pas klinik ya dokter sih bilang cuma kecapean segala macam, jadi nggak ada efek-efek gimana gitu. Bilang kecapean aja, butuh istirahat gitu kan. Udah habis itu kita pulang ya, kita sampai balik lagi ke rumah masing-masing di situ. Itu posisi berarti udah sembuh apa gimana tuh si Joni? Masih keadaan seperti itu sih, cuman dia kan udah megang obat setelah diperiksa tuh kan. Ya tapi sembuh sekitar berapa hari dari klinik itu sembuh? Akhirnya sih sembuh. Sekitar 1 mingguan nih baru sembuh. Dia sempat cuti juga tuh. Ada izin dari kerjaannya, ada sakit kan. Minta izin sakit ya akhirnya, tapi alhamdulillah ya bisa sembuh sih dia. Oke, jadi di kejadian kali ini pengalaman dari kru kita nih Aris ini bisa kita ambil hikmahnya nih. Jadi setiap kita kemana, entah kita ke curug, entah kita ke gunung, entah kita ke laut, entah ke mana aja, kita harus ucapin salam. Karena ya terserah para mistikus nih, percaya apa nggak percaya nih ya kan. Kalau bahwa itu sih ada apa nggak ada ya kan. Ya kita simpel aja sih, gimana kita contoh kita ke villa nih, itu kan rumah orang ya kan, sebaiknya kita ucapin salam untuk ucapan selamat datang gitu apa gimana ya kan, buat nggak jadi hal-hal kayak seperti Aris ini ya kan. Untuk video kali ini mungkin cukup sekian kali ya. Untuk yang mau cerita-cerita pengalaman pribadinya bisa langsung ke Instagram aja Mystic Journey. Kita yang mau cerita pengalaman langsung ke Mystic Journey, di situ ada email, mau kirim email, entah itu WhatsApp, ada di semua di Instagramnya. Jangan lupa nih ya, ini kan akun baru ini, mohon supportnya untuk teman-teman ya kan. Ya kan? Dukungannya. Apalagi pengalaman gini kan istilahnya buat pelajaran kita juga, Riz ya kan. Kita ambil hikmahnya. Ya, kedepannya ya kan buat pengalaman, masih berhenti lagi ya aja ini. Oke, jangan lupa teman-teman di like, comment, subscribe ya. Dibagiin jangan lupa tuh ke grup share ke grup keluarga tuh, biasa tuh rame tuh, mama tuh demen tuh ya kan. Ya. Oke, cukup sekian ya dari gua Sultan Igoy dan gue Aris. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.